Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 99 akan menjelaskan berkaitan dengan penugasan pembuatan video untuk praktikum software BIM. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Destianto, NIM D100190081. Nama saya Nindya Kirana, NIM D100190084, dengan dosen pengampu Bapak Sus Iqbal Khairul Amar, ST.MSc. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan BIM? BIM atau disingkat dengan Building Information Modeling adalah suatu sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain, construction, maintenance yang terintegrasi pada pemodelan 3 dimensi. BIM juga merepresentasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional dari suatu bangunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berkaitan soal tugas software BIM untuk pembuatan laporan. Dan di sini dari kami mendapatkan soal tipe 9 yang memiliki beberapa ukuran, diantaranya ada L1 sampai dengan L4, Y1 sampai Y4, K1, K2, B1, B2, balok anak, balok stop 1, 2, pelcap 1, 2, kedalaman bore pile untuk pelcap 1, 2, diameter bore pile, elevasi pelcap sampai dengan elevasi lantai atap, tebal plat lantai, tebal plat atap, dan yang terakhir adalah material beton yang akan digunakan dalam tekla structure. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu langkah pengerjaan. Yang pertama, kita masuk ke software AutoCAD, yaitu pembuatan desain meliputi denah dan juga struktur yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam software selanjutnya, yaitu Tekla. Dalam pendetailan di sana bisa dibuat di dalam struktur Tekla. Kemudian setelah kita membuat detail daripada bangunan yang kita buat, kita masuk ke dalam timeline atau schedule yang nantinya kita estimasikan dalam pembuatan bangunan tersebut. Setelah itu kita masuk ke dalam Navisworks untuk mengaplikasikan daripada timeline yang setelah kita buat di dalam Excel tadi. Oke, untuk software yang pertama kita menggunakan AutoCAD. Di sini kita bisa memanfaatkan AutoCAD untuk membuat denah daripada bangunan yang kita buat. Nah, untuk denah pertama itu denah fondasi dan struktur di dalamnya, selanjutnya denah lantai 1 dengan struktur di dalamnya, denah lantai 2 dengan struktur di dalamnya, denah lantai 3 dengan struktur di dalamnya, denah lantai 4 dengan struktur di dalamnya, dan juga sampai denah lantai atap dengan struktur yang ada di dalamnya denah lantai atap tersebut. Oke, kita masuk ke software berikutnya, yaitu Tekla Structure. Yang pertama kita mulai daripada setelah diimpor ya daripada AutoCAD tadi, kita masuk ke Tekla. Yang pertama kita lakukan adalah define K300, menyesuaikan strukturnya dengan K300. Kemudian kita setting view listnya dari lantai fondasi sampai lantai atap. Kemudian kita pembuatan section properties sesuai dengan soal yang telah dibagikan. Kemudian yang pertama kita mulai dari fondasi terlebih dahulu. Itu kita membuat bore pile sesuai dengan ukurannya. Setelah itu kita buat pile cap-nya sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita membuat balok slope-nya sesuai dengan ukurannya. Setelah itu kita masuk ke kolom pedestal sesuai dengan ukurannya masing-masing. Setelah itu kita masuk ke lantai 1, kita membuat kolomnya terlebih dahulu. Kita membuat kolomnya terlebih dahulu, lantai 1 semuanya sesuai dengan ukurannya. Oke, untuk tambahan tadi sebelum kita masuk ke lantai 1 itu kita membuat plat basement terlebih dahulu. Nah, itu kita baru masuk ke lantai 1, yaitu kita membuat kolomnya terlebih dahulu sesuai dengan ukurannya. Kita membuat baloknya terlebih dahulu sesuai dengan ukurannya. Setelah itu kita membuat plat lantainya. Yaitu kita masuk ke dalam tangga, pembuatan perencanaan tangga. Setelah itu kita masuk ke lantai 2. Yaitu kita membuat kolomnya terlebih dahulu. Kita membuat baloknya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat selanjutnya masuk ke lantai 2, itu hampir sama, memang sama caranya untuk pembuatannya. Dari kolom, balok, dan plat lantai, kemudian kita membuat tangga. Bedanya di lantai 3. Di lantai 3 di sini ada atap, karena di atasnya setelah lantai 3 sebelah sini itu tidak ada lantai setelahnya, kita buat atapnya. Setelah itu kita masuk ke dalam lantai
plat sama stepnya. Setelah itu kita masuk ke dalam lantai atap. Di lantai atap ini kita tidak membuat kolom lagi karena sudah lantai paling atas, kita tutup dengan plat atap di atasnya. Seperti itu. Setelah pembuatan dalam tekla sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita membuat timeline pekerjaan proyek pembangunan dimulai dari lantai basement sampai dengan lantai atap. Mungkin untuk tampilannya bisa dilihat pada layar. Timeline ini merupakan timeline yang dibuat berdasarkan jenisnya diagram balok. Mengapa? Karena merupakan salah satu jenis time schedule yang paling mudah dipahami dan dibaca. Nah, dalam pembuatan timeline ini dimulai dari lantai basement ke lantai paling bawah sampai dengan lantai atap. Dan dalam pekerjaan ini nantinya dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 dan diakhiri pada tanggal 28 Maret 2022. Pada layar ada dua warna orange dan biru. Untuk warna orange itu merupakan start atau dimulainya pekerjaan, dan untuk warna biru adalah akhir atau finish dari pekerjaan proyek pembangunan tersebut. Setelah tadi kita mengestimasi timeline daripada pembuatan bangunan kita masuk ke dalam software berikutnya yaitu Navisworks. Pertama-tama caranya kita ekspor terlebih dahulu tekla ke IFC, kemudian kita impor IFC ke software Navisworks ini. Kemudian kita membuat penjadwalan di sini. Kita bisa klik di sini, ada actual start dan juga plan start dan juga plan end. Nah, di sini tanggal yang setelah kita buat di estimasi tadi, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian nanti akan terbentuk diagram balok di sini. Ketika memang diagram baloknya sudah sesuai dengan Excel ataupun yang tadi kita buat di Excel, itu kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu kita attach per strukturnya sesuai dengan nama-nama struktur yang ada di sini dan juga estimasi waktu yang telah kita buat tadi. Setelah itu, kita bisa melihat animasinya. Ketika memang animasi dan juga hasilnya sesuai dengan apa yang kita estimasikan tadi, kita bisa impor Navisnya ke dalam sebuah video singkat. Seperti itu. Setelah langkah pengerjaan mulai dari pembuatan desain tiket sampai dengan import ke Navis, selanjutnya adalah hasil atau output dari praktikum BIM. Nah, output dari praktikum BIM ini sendiri ada 3. Yang pertama, hasil volume beton. Yang kedua, hasil gambar kerja. Dan yang ketiga adalah video animasi. Output yang pertama tadi berupa hasil volume beton. Jadi, volume setiap strukturnya itu nantinya akan dihitung volume. Nah, total dari volume ini didapat di paling bawah, yaitu dari struktur yang kita buat sebesar 1370,32 meter kubik. Nah, selain hasil outputnya berupa volume beton, ada juga hasil berupa output gambar kerja yang meliputi 13 gambar dimulai dari denah fondasi, denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai atap, tampak depan, samping kanan, belakang, samping kiri, potongan AA, potongan BB, dan juga perspektif dalam bentuk 3 dimensi. Lalu untuk output yang ketiga sendiri berupa video animasi, kurang lebihnya untuk videonya seperti ini. Jadi dalam video ini akan terlihat step by step sesuai dengan timeline yang sudah kita rancang sebelumnya dari struktur tersebut. Oke, untuk poin berikutnya yaitu pembagian ranah kerja kelompok kita. Nah, di sini sudah tertera ya pembagian ranah kerja dari pembuatan CAD sampai ekspor animasi penjadwalan. Oke, untuk selanjutnya yaitu kekurangan dalam pembuatan proyek kita. Yang pertama, diperlukan spesifikasi perangkat laptop yang memang memadai dan versi dari aplikasi yang sesuai dengan laptop untuk penggunaan aplikasi BIM. Utamanya pada tekla struktur dikarenakan terkadang proses pengerjaannya sedikit lama atau terkadang laptopnya not responding. Yang kedua, beberapa bagian dari struktur dalam pembuatan video animasi tidak sesuai dengan urutan yang tercantum di timeline yang telah dibuat. Yang ketiga, yaitu masih awamnya para mahasiswa terhadap aplikasi sehingga sedikit tersendat-sendat dalam penggunaannya di awal pemakaian. Untuk poin selanjutnya, yaitu kesimpulan implementasi BIM pada proyek.
Yang pertama, BIM merupakan representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional dari suatu struktur bangunan yang di dalamnya mengandung semua informasi mengenai elemen bangunan sehingga dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait bangunan tersebut dari pekerjaan awal hingga akhir. Yang kedua, penggunaan BIM memudahkan dalam pembuatan detail desain mulai dari jenis material yang akan dibuat, ukuran tiap struktur, sampai dengan penjadwalan yang dirancang. Itu lebih pada software Tekla. Penggunaan BIM atau Navisworks-nya memudahkan secara visual tahapan pelaksanaan proyek dikarenakan terdapat output berupa animasi pelaksanaan proyek dari tahapan-tahapan yang dirancang sebelumnya. Yang terakhir yaitu menggunakan Tekla Structure dapat mendeteksi suatu struktur aman atau tidak dari tools clash detection sehingga sebelum pelaksanaan di lapangan dapat dicek terlebih dahulu antar struktur itu bertabrakan atau bersinggungan atau tidak. Sekian penjelasan dari kelompok 99. Semoga video yang kami jelaskan ini dapat membantu bagi yang melihatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.